Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Andriani, salah satu anggota kelompok Telaah Kurikulum yang berjudul Tujuan, Isi, dan Organisasi Kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Keberhasilan pendidikan tergantung dari kurikulumnya. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia yang apa adanya, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya atau potensial, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pertama yang disampaikan oleh Yuli Andriani. Tujuan sekolah. Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya mengenai tujuan pengajaran umum. Nah, tujuan pengajaran umum adalah tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswa yang belajar masih merupakan perubahan internal yang belum dapat dilihat dan diukur. Kata kerja dalam tujuan umum pengajaran masih mencerminkan perubahan perilaku yang umumnya terjadi pada manusia sehingga masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Tujuan pengajaran khusus. Tujuan pengajaran khusus adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Kata kerja yang menggambarkan perubahan perilaku telah spesifik, sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa melalui berbagai perbedaan penafsiran. Sumber perumusan tujuan. 1. Buku pelajaran yang telah disiapkan dan berkenaan dengan mata ajaran. 2. Pribadi guru yang pada dasarnya merupakan sumber tak tertulis yang sangat penting dan luas dan kaya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Sumber masyarakat merupakan sumber yang kaya bagi bahan belajar siswa. Tujuan kurikulum dirumuskan dalam dua hal, yaitu 1. Perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. 2. Pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah. Prosedur dan teknik perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan itu hendaknya berdimensi dua, yakni mengandung unsur proses dan produk. Selanjutnya, menganalisis tujuan yang bersifat umum dan kompleks menjadi spesifik sehingga diperoleh bentuk kelakuan yang diharapkan dan diamati. Memberi petunjuk tentang pengalaman apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menunjukkan bahwa suatu tujuan tidak selalu dapat dicapai segera, akan tetapi ada kalanya memakan waktu yang lama, seperti berpikir kritis, menghargai seni sastra, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan harus relatif dan dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan atau pengalaman belajar tertentu. Yang terakhir adalah
tujuan itu harus komprehensif. Pembahasan selanjutnya tentang kriteria yang dapat digunakan dan menentukan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum harus valid atau sahih dan signifikan atau terpercaya. Isi kurikulum harus berpegang kepada kenyataan-kenyataan sosial, keseimbangan antara kedalaman dengan keluasan. Isi kurikulum menjangkau tujuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengetahuan siswa. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 20106150, pemateri kelima pada kelompok 4. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari saudari Hurul In, yaitu tentang memilih kriteria yang digunakan dalam menentukan isi kurikulum. Adapun yang pertama yaitu isi kurikulum harus valid dan terpercaya. Yang kedua, isi kurikulum tersebut berpegang pada kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum menjangkau tujuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, isi kurikulum itu harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman anak didik kita atau siswa. Oke, the next pembahasan. Kita akan berbicara tentang organisasi kurikulum. Namun, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian kurikulum terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang organisasi kurikulum. Adapun organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik atau siswa. Nah, di sini organisasi kurikulum ditandai dengan ciri yang tidak terlalu banyak, tetapi bersifat asasi yang membedakannya dengan organisasi lain. Baiklah, untuk materi kita yang terakhir yakni terkait pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran akuntansi adalah cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam atau untuk menyajikan atau menyampaikan materi terkait pelajaran akuntansi. Menempati peranan yang tak kalah penting dalam proses pembelajaran. Dalam pemilihan metode apa yang tepat, guru harus melihat situasi dan kondisi siswa serta materi yang diajarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait kurikulum inti. Kurikulum inti disebut juga sebagai kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Adapun proses belajar mengajar atau PMB yang juga dikenal dengan proses pembelajaran merupakan gabungan dua konsep, yaitu belajar yang dilakukan oleh siswa dan mengajar yang dilakukan oleh instruktur atau guru. Belajar tertuju oleh apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran, sedangkan mengajar tertuju pada apa yang harus dilakukan oleh instruktur atau guru sebagai pemberi pelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.